Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Abu Lais karya Imam Abu Lais As-Samarqandi. Untuk pembahasan kali ini nanti ada 4 pembahasan, yaitu pertama pendahuluan, kemudian biografi, telaah tafsir Abu Lais, dan contoh penafsiran. Pendahuluan. Memahami esensi dari sebuah kitab tafsir sangatlah diperlukan, baik masalah corak penafsirannya, pendekatan yang diambil, dan gaya bahasa yang dipakainya. Ada yang pendekatannya memakai pendekatan bahasa, ada juga yang corak penafsirannya lebih dominan di riwayat, walaupun kadang diselipi tafsir yang menjelaskan tentang ilmu qiraat. Sebut saja kitab tafsir Bahrul Ulum atau yang lebih dikenal dengan tafsir Abu Lais atau tafsir Samarqandi, karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Nah, tafsir ini lebih condong menggunakan metode riwayat untuk menafsirkan Al-Quran. Sangat penting bagi kita untuk mengkaji lebih dulu metodologi atau pendekatan yang diterapkan oleh As-Samarqandi, yang secara garis besar lebih kepada riwayat. Soalnya tidak menutup kemungkinan adanya pendekatan lain dalam tafsir tersebut, atau kita kaji walaupun melalui pendapat ulama tentang kitab itu. Kemudian biografi Imam Abu Lais As-Samarqandi. Al-Faqih Abu Lais merupakan seorang ulama besar bermadhab Hanafi. Beliau juga dikenal dengan nama Imam Al-Hadi. Ia lahir di Samarqand, sebuah kota di daerah Khurasan yang sekarang termasuk daerah Uzbekistan. Kota ini merupakan salah satu kota penting dalam Silk Road atau jalur sutra pada abad pertengahan. Nah, kota ini juga menjadi salah satu pusat keilmuan pada masanya, sehingga banyak ulama dilahirkan di tempat ini. Di antaranya Al-Hakim As-Samarqandi, Muhammad ibnu Ahmad As-Samarqandi, Ishaq As-Samarqandi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian Abu Lais dilahirkan dengan nama lengkap Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi atau Zi Al-Balkhi. Mengenai tahun kelahirannya tidak ditemui catatan oleh para ulama. Pun wafat beliau itu pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir tahun 393 Hijriah. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 375 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat 375 Hijriah. Dan menurut pendapat terkuat itu pada tahun 375 Hijriah. Ia dijuluki sebagai Al-Faqih sebab dia menguasai terhadap ilmu fikih. Kemudian di antara karya-karya Abu Lais As-Samarqandi yaitu yang pertama tentu saja tafsir Abu Lais atau judulnya tafsir Bahrul Ulum atau tafsir Abu Lais atau tafsir As-Samarqandi. Yang kedua Al-Bustan, yaitu kitab membahas tentang bahasa. Kemudian ada Atib, kitab tentang kedokteran. Falsafah, kitab tentang filsafat. Al-Mabsut fil Fiqh Hanafi, tentang membahas tentang fikih. Yang paling terkenal juga Tanbihul Ghafilin yang membahas tentang akhlak. Bayan Aqidah Al-Usul juga membahas tentang usul. Kemudian di antara guru-guru Abu Lais di antaranya Muhammad ibn Ibrahim At-Tauzi, Abu Ja'far Al-Balkhi, Khalil bin Ahmad Al-Qadi As-Saiji, Muhammad ibn Fadl Al-Balkhi Al-Mufassir. Dan untuk murid-muridnya yang pertama ada Luqman bin Hakim Al-Farkhani, Nuaim Al-Khatib Abu Malik, Muhammad bin Abdurrahman Al-Jubairi, Ahmad bin Ahmad Abu Sahal, Tohir ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Nasr Abu Abdillah Al-Hadadi. Kemudian karakteristik tafsir As-Samarqandi. Sebagai tafsir yang bercorak riwayat, tafsir Samarqandi termasuk tafsir tahlili. Dengan demikian,
operasional dalam tafsirnya menggunakan sumber-sumber dan pendekatan yang digunakan dalam tafsir tahlil penafsirannya. Nah, sumber-sumbernya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, karena sesuatu yang berasumsi dasar bahwa Al-Quran adalah yufasiru ba'duhu ba'dan, itu menafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Menurut Abu Lais bahwa bila mana tidak ditemukan penjelasannya dalam Al-Quran, maka sebagian penjelasannya diambil dari hadis. Kemudian yang ketiga, sumber ketiga itu adalah perkataan sahabat. Di antara sahabat-sahabat yang banyak dinukil oleh Abu Lais adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Jabir Abdullah bin Jubair, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah perkataan tabi'in. Jadi antara mereka yang dijadikan sumber tafsir dari kalangan tabi'in adalah Al-Hasan, Sa'id bin Jubair, Al-Atha, Ikrimah, Wahab bin Munabbin, As-Sauzi, Al-Muqatil, dan yang sumber paling banyak diambil oleh Abu Lais yaitu Mujahid. Nah, kemudian untuk metodologi yang diterapkan oleh As-Samarqandi adalah dengan mendasarkan pada riwayat-riwayat baik yang bersumber dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Beliau memulai penafsirannya dengan menjelaskan kandungan umum surat, tempat turunnya, keutamaannya, dan hukum-hukumnya, termasuk terkait dengan bahasa sastra jika memang ada. Begitu juga dengan asbabun nuzul dan ilmu qiraatnya. Nah, Abu Lais dalam menjelaskan ayat Al-Quran menggunakan beberapa pendekatan berupa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir, karena hal itu sangat diperlukan dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama adalah tentang aspek bahasa, dan yang kedua tentang ulumul Quran yang mencakup di antaranya ilmu qiraat, nasih, mansuh, asbabun nuzul, dan fikih. Dan untuk corak penafsirnya sendiri, contoh penafsirannya pada tafsir surat Al-Ma'un. Nah, dalam ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Al-Kisai membaca ara'aita tanpa alif menjadi ra'aita, sedangkan An-Nafi membaca tanpa hamzah menjadi ar-ra'aita, dan Al-Baqir membacanya dengan alif dan hamzah yaitu ar-ra'aita. Nah, adapun makna yang dibaca ar-ra'aita yaitu apakah engkau Muhammad tidak melihat orang-orang kafir ini mendustakan agama atau pada hari kiamat. Nah, Samarqandi mengatakan makna apa yang engkau katakan wahai Muhammad pada orang kafir ini yang mendustakan hari kiamat atau hari pembalasan, lalu bagaimana keadaannya nanti pada hari kiamat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Juga mohon maaf kalau misalkan kurang maksimal karena kemarin saya masih dalam perjalanan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.